Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih jual beli dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita melanjutkan yang belum sebutkan di pembahasan terakhir. Itu sudah kita sebutkan jual beli urbun, bisa juga dibaca arbun, yaitu jual beli dengan akad tanda jadi. Kita sudah sebutkan dalam hal itu bahwa dibolehkan. Sekarang kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ibta'tu zaitan fis suq falamma stawjabtuhu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aradtu an adriba ala yadi rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i faltafattu fa idha huwa Zaid ibn Thabit faqala la tabi'u hatta tabta'tahu la tabi'hu haitsu tabta'tahu. Ini lafaznya la tabi'hu mirip dengan lafaz sebelumnya haitsu tabta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzuha at-tujjar ila rihalihim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadits yang beliau sampaikan kembali menegaskan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa seorang tidak boleh menjual yang dia beli sampai dia punya, sampai dia miliki, sampai dia pindahkan barang itu ke tempatnya, atau paling tidak dia pindahkan dari gudangnya keluar. Kata beliau dari Abdullah bin Umar, beliau bercerita, saya membeli minyak di pasar. Tatkala saya sudah deal harganya dengan penjual, lakiyani rajul, maka salah seorang menjumpai saya, fa'atani ribahan hasanah. Artinya orang ini ingin membeli minyak itu dari saya. Saya sudah akad sama orangnya, sudah jadi barangnya, belum saya ambil, belum saya pindahkan. Datang seorang kepada saya dan menawarkan keuntungan yang bagus, ingin membeli dan ada untungnya. Fa'aradtu an adriba ala yadi rajul, maka saya pun ingin bersalaman dengan tangan orang itu, maksudnya ingin sepakati lagi. Saya sudah sepakat dengan orang pertama, dengan penjual di pasar, dengan mau membeli minyak dengan harga yang sudah disepakati. Terus datang seorang ingin membeli dari saya dan ada untungnya. Maka saya ingin sepakat juga sama orang itu. Tapi ta'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i. Sudah saya mau salaman, seorang di belakangku mengambil lenganku, menarik lenganku. Maka saya tengok ke belakang, ternyata itu adalah Zaid ibn Thabit. Ternyata yang menarik tangan saya itu untuk sepakat dengan pembeli yang itu adalah Zaid ibn Thabit. Faqal, dia bilang,
la tabi'uhu. Jangan kamu menjualnya. Haitsu tahu ketika kamu baru membelinya. Jangan kamu menjual ketika kamu baru membelinya. Hatta tahuzahu ila rahlik. Sampai kamu membawanya ke rumahmu. Kata para ulama, membawa ke rumah di sini maksudnya untuk menyatakan bahwa barang itu telah dipindah. Bukan harus bawa dulu ke rumah. Tidak. Boleh. Yang penting kamu ambil barangnya, kamu pindahkan, baru kamu boleh jual. Baru kamu boleh jual. Belum lakukan itu ada alasannya. Zaid ibn Thabit bilang, Rasulullah SAW melarang antuba'us silah. Rasulullah melarang menjual barang. Haitsu tubata'u, yang ketika kamu membelinya. Rasulullah melarang menjual barang yang baru kamu beli. Hatta yahudu hattujar ila rihalihim. Sampai pedagang itu, yaitu pembeli itu, membawa ke rumah mereka. Ini saya kira hadis sangat jelas sekali. Kata beliau riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan ini lafaz Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Saya kira jelas sekali yang belum sebutkan karena ada kasus. Ada kasus. Dengan contoh seperti ini lebih jelas nih. Lebih jelas. Apa yang disebutkan sebelumnya bahwa kita pertama dilarang menjual apa yang kita belum punya. Tidak boleh kita menjual barang yang kita tidak punya. Memang Nabi sebutkan la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Paham kan? Bahkan walaupun kita sudah akad, sudah membelinya, tapi ketika kita belum pegang barangnya, jangan, tidak boleh kita jual. Apa contoh kasusnya? Di sini. Ada terjadi hal itu di kalangan para sahabat antara Abdullah ibn Umar dan Zaid ibn Thabit. Dua orang. Terjadi satu kejadian. Abdullah ibn Umar beli minyak di pasar. Setelah itu, sudah belum beli, belum diambil, datang orang menawarkan. Mau beli itu minyak. Dari Abdullah ibn Umar. Belum mau menjualnya, datang Zaid ibn Thabit bilang, tidak boleh. Tidak boleh kamu jual barang yang hanya sekedar kamu sudah beli. Sampai kamu bawa ke rumah kamu. Artinya, sampai kamu pindahkan. Sampai kamu pindahkan. Ini, Masya Allah, ya, ketelitian dan rincian dari syariat kita tentunya rahmat untuk kita semua. Jangan sampai kita sudah akad sama pembeli kedua, ternyata nanti kita tidak mampu serahkan barangnya karena kita belum terima di pembeli yang pertama. Kenapa kita ambil harta orang dengan cara batin sementara kita belum pasti ya akan menyerahkan barangnya? Ini saja tidak boleh. Apalagi yang tidak kita punya. Hadis ini berarti terdapat larangan menjual yang memang sama sekali kita belum punya. Di sinilah kita bilang tidak boleh jual ikan yang masih di laut. Kan ini saja kita sudah lihat barangnya, sudah kita beli. Dilarang kita jual sampai kita mengambilnya. Apalagi yang belum dipunya. Tidak boleh ikan masih di laut, burung masih di langit. Ya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini sangat jelas. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullah wa anhu. Dan darinya juga. Itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, inni abi'ul ibil bil baki' fa'abi'u bid-dananir wa akudud darahim wa abi'u bid-darahim wa akudud dananir akudu hada min hadihi wa uti hadihi min hada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'kudaha bi si'ri yawmiha malam taftariqa wa bainakuma syai'un.
Rawahul khamsah wa sahahul Hakim. Kata beliau, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya menjual unta di Baki. Kemudian saya menjualnya dengan dinar. Menjualnya dengan harga dinar. Tapi saya terimanya dirham. Jadi dia jual dengan harga dinar, ini sekian dinar. Tapi dia terima dengan harga dirham. Dia terima dirham yang seharga senilai dengan dinar. Jadi akadnya di dinar, pakai dinar, tapi terimanya dirham. Akadnya dengan mata uang emas, terimanya dengan mata uang perak. Atau sebaliknya beliau katakan, saya menjualnya dengan dirham, tapi saya terimanya dengan dinar. Dengan dinar. Saya ambil yang ini dan memberikan yang ini. Saya memberikan yang ini dan mengambil yang ini. Kata Rasulullah, labas. Tidak mengapa kamu mengambilnya bisi'iri yaumiha. Dengan harganya pada hari itu. Dengan harganya pada hari itu. Malam taftariqa wa bainakum masyi'. Selama kalian belum berpisah, sementara di antara kalian ada sesuatu. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini adalah sahih dari ucapannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Sahih dari ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu untuk menjelaskan hukum. Boleh nggak kita beli barang dengan harga dolar, tapi kita bayar dengan rupiah? Ini kan kalau kita, ini kan dulu bilang dinar dan dirham. Sekarang kita contohkan saja rupiah dengan dolar. Dan itu yang keumuman terjadi. Boleh kita bayar, harganya pakai dolar, tapi kita bayar pakai rupiah. Boleh nggak seperti itu? Itu pertanyaannya. Iya. Mayoritas ulama berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita, boleh. Boleh dengan syarat tangan ke tangan. Dipahami mungkin? Artinya ini seperti bentuk tukar uang supaya lebih mudah. Kita mau tukar dolar dengan rupiah, kita ambil dolarnya, kita harus kasih rupiahnya. Tidak boleh kita berpisah sementara kita masih tersisa sesuatu. Iya, artinya misalnya gini, 100 dolar nilainya anggaplah 1 juta, anggap. Walaupun sekarang lebih dari 1 juta. Kita beli uangnya 100 dolar. Iya, kita beli. Maka 100 dolar dia kasih, kita harus kasih 1 juta. Tidak boleh dia kasih sekarang 100 dolar, kemudian 500 dulu, nanti sebentar baru 500-nya. Riba nasiah, walaupun senilai. Walaupun senilai. Kapan diakhirkan riba nasiah? Kapan diakhirkan riba nasiah? Iya. Jadi terus beliau katakan harus dengan harga hari itu. Artinya kalau kita akad sekarang, kita mau beli nih, bahwa ada barang kita beli dengan nilai dirham, dengan nilai dolar. Harganya hari ini 100 dolar, 1 juta anggaplah. Harga hari itu kita kasih, dia kasih harganya ini 100 dolar, 1 juta. Iya, baik. Katanya. Maka
Ini syaratnya dengan harga hari itu. Nggak boleh terhitung nanti harganya nanti. Sepekan ke depan, 2 pekan ke depan. Ini nggak boleh, nanti bisa masuk ke riba fadl. Bisa masuk ke riba fadl. Kan ada penambahan apa? Nilai. Ada penambahan nilai. Jadi masuk di sini, kata mayoritas ulama, boleh membeli barang yang harganya dengan mata uang lain, dengan mata uang yang berbeda. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menukar uang. Boleh menukar uang. Dolar dengan rupiah. Dipahami ini kan? Dolar dengan rupiah boleh. Ini tentunya nanti juga akan dibahas di riba. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa ad-dhahab bid-dhahab, al-fiddah bil-fiddah, al-bur bil-bur, ya, as-sya'ir bil-sya'ir, al-milh bil-milh. Ketika Nabi SAW katakan itu, sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Kalau kita mau menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ini harus sama nilainya. 1 gram, 1 gram. Ya, harus sama nilainya. Kemudian, yadan biyadin, tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Kata Nabi, idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda, kan kalau tadi sama, kalau sama 2 syaratnya, akan datang nanti di riba. Emas dengan emas, harus sama nilainya. 1 gram dengan 1 gram. Tapi, kata Nabi, apabila berbeda, kita mau beli emas dengan rupiah. Ya, maka kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum. Silakan, transaksi jual beli bagaimana yang kalian inginkan. Artinya, tidak harus sama. Yang penting kata Nabi, idza kana yadan biyadin. Yang penting tangan ke tangan. Kita mau beli emas, harus dia kasih emasnya, kita kasih rupiahnya. Tidak boleh ditunda. Sekarang emasnya, besok baru transfer uangnya. Tidak. Kalau memang transfer ya, sekarang emasnya dia kasih, kita transfer uangnya. Sekarang juga. Kapan diakhirkan? Riba. Bisa riba nasi. Bisa riba nasi. Kalau jual emas dengan emas, ya, emas lama 1 gram. Misalnya, emas yang baru 0,5 gram. Riba fadl. Riba fadl. Kalau tidak sama, walaupun tangan ke tangan. Walaupun tangan ke tangan. Jadi ini tadi berlaku dolar dengan rupiah. Dolar dengan apa? Rupiah. Syaratnya tangan ke tangan. Dirham dengan dinar. Dirham dengan dinar. Tidak apa-apa beda nilainya. Dirham lebih sedikit dibanding dirham lebih banyak daripada apa? Dinar. Tidak ada masalah. Yang penting tangan ke tangan. Kata Nabi, selama belum kalian berpisah. Selama kalian belum berpisah. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan hal yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala akan bolehnya. Dan ini tentunya kalau tidak dibolehkan, ini akan menyusahkan orang banyak. Kadang-kadang kita butuh ya dolar, sebagian lain lagi butuh rupiah. Butuh rupiah. Yang dilarang adalah bentuk yang masuk dalam riba. Kalau tidak masuk dalam riba, maka itu dibolehkan. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah di hadits 789. Wa anhu darinya juga. Masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najashi muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara najas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Ini jual beli disebutkan oleh Ibnu Battal radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala haramun bil ijma'. Jual beli yang haram berdasarkan kesepakatan.
Disebutkan juga oleh Ibn Abdul Bar bahwa jual beli najas itu haram berdasarkan kesepakatan. Sekarang apa itu maksudnya jual beli najas? Apa itu jual beli najas? Jual beli najas ini bentuknya ya, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah adanya pihak ketiga yang datang menawar itu barang bukan karena mau membeli, tapi ingin menipu si pembeli. Ingin menipu si pembeli. Akhirnya dia akan beli dengan harga yang ditawarkan oleh toko, gara-gara dia menawarkan dengan lebih. Paham mungkin? Contoh. Ada 3 toko. Mereka bersepakat. Iya. Mereka bersepakat. Ini bentuk pertama ini. Mereka bersepakat. Kita 3 ini, kan jualan kita sama. Kalau ada pembeli masuk di toko saya, dia telah menawar sebuah barang. Kalau dia kamu kasih lebih daripada harga yang saya tetapkan, supaya nanti dia kembali beli ke saya. Karena dia akan merasa bahwa, oh, toko itu paling murah. Jadi ketika dia ke sini, dia bilang 100.000 harganya. Ketika sudah dilihat bahwa ini sudah masuk toko sebelah. Ke sebelah, toko sebelah bilang 125. Sebelahnya lagi, ini 150. Akhirnya dia kembali ke toko yang pertama. Dia langsung ambil barangnya 100.000. Padahal harganya bukan 100.000. Cuman ketika dia ke sebelah 125. Sebelah lagi 150. Berarti itu yang paling murah. Akhirnya dia tidak tawar lagi. Oh sudah 100. Dia kembali ke sebelah. Untungnya mereka bagi. Kalau diambil di saya, kalian masing-masing sekian. Ini jual beli najas. Atau bentuk lain. Bentuk lain. Saya sedang membeli barang di sebuah toko. Iya. Saya tawar. Saya mau beli. Orang itu punya toko bilang, ini harganya 100.000. 100.000. Iya. Saya tawar. 70 saja. 70 saja. Datang adik. Iya. Berapa barang itu? Dia bilang 100. Kasih ke 90. Dia tidak mau beli. Dia mau tipu ini. Dia tidak mau beli. Iya. Sekongkol gini. Sekongkol gini. Dia langsung berpikir. Dia bilang 90 ini. Sementara tadi saya dikasih 80. Jadinya apa? Ketika dia tawar tadi kan, dia bilang 100, dia tawar 70. Yang punya toko bilang 80 ya. Datang Adi, toko bilang 100.000. Adi langsung tawar 90. Ini kan pasti saya merasa, wah, sudah murah sekali itu tadi saya. Padahal ini tidak mau beli. Dia cuma mau menipu ini. Mau dia tipu. Supaya dia mau beli ini dengan harga berapa? Yang tadi toko kasih tahu. Ini jual beli najas namanya. Haram bittifa. Ini menipu ini orang. Dia tipu. Dia tipu. Ini jual beli yang haram. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sepakat ulama akan haramnya. Sepakat ulama akan haramnya. Mungkin bisa dipahami? Beda lagi jual beli lelang ya. Jangan samakan. Beda lagi jual beli lelang. Jual beli lelang kan dia melelang sebuah barang, dia mencari harga penawaran yang tertinggi. Ia menawarkan semua dia mau ambil. Semua ini yang mau beli ini adalah mau membeli. Beda bentuknya, jangan samakan. Ini memang tidak mau membeli. Beda kalau ada sebuah lembaga melelang barangnya. Siapa yang punya tawaran tertinggi itu yang dia kasih. Beda ya. Karena semua ini masing-masing mau apa? Membeli barangnya. Mau membeli barangnya. Cuman
tinggal kesepakatan apa? Harga. Nah, ini beda lainnya. Beda, ini harus dipisahkan antara yang berbeda. Tidak boleh disamakan. Iya, tidak boleh disamakan. Mungkin dipahami jual beli najas. Nah, ini jual beli yang Nabi SAW katakan, ala tanajashu. Jangan saling melakukan najis. Jangan saling melakukan najis. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya, masih banyak waktu? Berapa menit? Masih lama berarti ya? Baik, kita ambil satu hadis lagi. 790. Kata beliau an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah. Iya. Ini 3 jual beli. Wa anitunya illa an tu'lam. 4 jenis jual beli. 4 jenis jual beli. Iya. Kata Nabi SAW, kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi melarang dari jual beli dengan cara muhaqalah. Sebentar kita akan sebutkan. Wal muzabana. Nabi melarang jual beli dengan cara muzabana. Wal mukhabarah. Nabi melarang jual beli dengan cara mukhabarah. Yang ketiga, wa anitsunya. Nabi melarang jual beli dengan cara sunya. Illa antu'lam, kecuali diketahui. Kata beliau rawahul khamsah illa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan ini memang hadis yang sahih. Pertama, ini bentuk jual beli banyak ya yang dilarang. Nabi melarang jual beli muhaqalah. Ya, jual beli muhaqalah itu adalah menjual ya gandum yang masih ada di tangkainya dengan gandum yang sudah kering, yang sudah dibawa. Kita jangan gandum, beras. Kita menjual padi yang masih ada di tangkainya dengan beras. Kita membelinya dengan beras. Ya. Ini jual beli yang dilarang. Kenapa? Tadi saya sudah isyaratkan. Kalau kita gandum dengan gandum, syaratnya apa? Kalau gandum dengan gandum, syaratnya apa? Harus sama. Terus tangan ke tangan. Itu kalau gandum dengan gandum. Beda kalau gandum dengan rupiah. Kita beli beras dengan uang. Beda. Ini beras dengan padi. Nabi melarang jual beli seperti itu. Karena kenapa? Nanti kalau itu padi udah kering, kan akan berkurang. Sehingga tidak sama. Dan akan masuk ke riba. Akan masuk ke mana? Ke riba. Tidak boleh. Kalau mau jual gandum dengan gandum, harus sama. 10 kilo, 10 kilo. Harus sama. Tidak boleh menjual yang masih ada di tangkainya dengan yang sudah dipanen. Ya, ilahnya, sebabnya adalah Nabi SAW bertanya, apakah akan berkurang kalau kering? Ya tentunya jawabannya pasti. Kan tidak sama itu berat saat basah sama berat saat ringan. Tidak bisa. Tidak boleh, kan ini akan masuk dalam riba. Wal muzabanah. Nabi SAW melarang jual beli secara muzabanah. Jual beli secara muzabanah ini adalah menjual kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang dibawa. Dengan kurma yang dibawa. Ini juga tidak boleh. Kata Nabi, at-tamar bit-tamar. Kurma dengan kurma. Sawaan bisawa. Harus sama. Sekarang kalau kita menjual yang basah, kurma yang masih di pohon, dengan yang kering dibawa, yang sudah lama, itu tentunya tidak akan sama beratnya. Barang riba tidak boleh. Kecuali yang disebutkan jual beli yang aroyah. Nanti akan disebutkan.
menjual, membeli rutop dengan kurma, cuma ada jumlah tertentunya. Kalau ada ahli taksirnya. Kalau ada ahli taksirnya. Nanti kita akan sebutkan syaratnya. Ini dilarang menjual rutop, kurma basah dengan kurma kering. Tidak boleh. Wal mukhabarah. Nabi SAW juga melarang jual beli dengan cara mukhabarah. Sebenarnya jual beli mukhabarah ini dia bukan sebenarnya bukan jual beli. Dia adalah akad kerja. Akad kerja. Bentuknya itu ada seorang punya sawah atau punya kebun. Dia suruh orang tanam. Nanti hasilnya kita bagi. Sebelah sini untuk saya, sebelah situ untuk kamu. Itu mukhabarah. Ini tidak boleh. Bagaimana kalau nanti sebelahnya gagal, sebelah sini berhasil? Atau sebelah sini bagus, sebelah situ tidak terlalu bagus tanahnya? Tidak boleh. Kalau mau ini akad kerjasama, pengelola dapat 30 misalnya, yang memiliki dapat 70% dari hasil. Atau kita bagi dua, 50-50. Ya, kamu kelola, saya kasih kamu bibitnya, kamu kelola 50-50 hasilnya. Kita dapat 50-50. Itu boleh. Adapun ditentukan sebelah sini kamu, sebelah sini saya, ini Nabi larang. Ini Nabi larang. Disebabkan nanti akan menyebabkan perselisihan ke depan kalau hasilnya gagal di sebelah sana. Nah, di sini juga nanti ini kan mukhabarah sebenarnya pada dasarnya adalah sawah. Demikian pula akad bagi hasil di tempat lain. Misalnya Pak Haji Rahim punya ruko. Pak Adi mau jual coto Makassar. Contoh. Pak Haji bilang, Pak Adi bilang, Haji, ayo kita kerjasama. Kita ruko, saya jual coto. Jual coto di situ. Ya. Yeah. Pak Haji bilang, baik. Bagus itu. Alhamdulillah. Tapi kamu harus store ke saya dalam satu hari 250. Sisanya untuk kamu. Sisanya untuk kamu. Yang penting saya sehari berapa? 250. Boleh nggak akad kerja sama begitu? Nggak boleh masuk di tadi. Karena bagaimana kalau ternyata hari itu karena baru buka, ternyata hasilnya hanya 200. Berarti dia harus apa? Nambah 50. Wah, kasihan keringatnya. Apalagi masa coto lagi sudah keringat betul, panas. Ya kan? Atau ternyata pelanggannya Adi banyak. Ternyata dalam sehari dia bisa dapat 5 juta untungnya. Sementara Pak Haji 250. Akhirnya Pak Haji, wah, kayaknya saya bisa jual sendiri ini. Akhirnya tidak lama kerjasamanya karena Pak Haji pikir, aduh, kan ini udah banyak yang tahu di ruko sini jual coto. Ini membuat perselisihan kemudian dan tidak akan lama kerjasama. Maka ini dilarang. Yang bagusnya pakai persen, jangan angka. Kalau ada hasilnya, Adi kamu 50, saya 50 atau ya Adi kamu 70 biar saya di rumah, duduk di rumah 30. Asli Pak. Enggak boleh. Kalau Adi kurang penghasilannya, kalau lebih malah kita rugi, bukan serakah. Kasihan kita Pak Haji, sudah punya ruko, kena asap coto, enggak dapat, hanya sedikit. Dapat betul. Ya, itulah masalahnya Pak. Daripada begitu, akhirnya nanti Pak Haji jual, ternyata tidak ada yang datang. Ternyata tidak jadi 50 juta, tidak jadi 5 juta. Ini masalah, makanya dilarang, tidak boleh. Maunya itu akadnya adalah pakai persen. Kalau ada, alhamdulillah misalnya, hasilnya hari ini hanya 100.000 untungnya. Berarti Pak Adi dapat 70, dapat 70.000, Pak Haji dapat
30. Jadi bisa naik dan bisa turun dalam sehari. Bahkan kalau tidak ada sama sekali Pak Adi rugi, tidak ada hasilnya di hari itu, tidak ada untungnya, malah sudah dimasak semuanya, tapi tidak ada pembeli. Ya kan Pak Haji tidak rugi, kan tidak ada hasil. Dipahami mungkin? Ini jual beli apa? Mukhabarah, dilarang juga bagi hasil dengan cara itu. Wanitunya ini juga mirip. Jual beli dengan cara memperkecualikan dengan tidak jelas. Ilan tu'lam, kecuali diketahui bagus. Seperti yang dulu kan, jual beli Nabi membeli onta dari siapa? Jabir. Ya kan? Nah, Jabir bilang, iya tapi saya naiki dulu sampai ke Madinah. Itu kan boleh. Sekarang dia kecualikan yang tidak jelas. Saya jual kepada kamu ini kecuali sekian. Tanpa ada angkanya. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Saya jual kepada kamu ini misalnya mobil saya ini atau motor saya ini. Ya. Kecuali apanya misalnya. Dia tidak sebutkan. Kecuali anunya. Itu namanya dunia. Dia kecualikan tapi tidak ditahu. Apa yang dia mau kecualikan. Tidak tahu apa yang dia kecualikan. Ini yang disebutkan. Beliau katakan illa antu'lam. Kecuali diketahui apa yang dikecualikan. Kecuali diketahui apa yang dikecualikan. Ini adalah bentuk-bentuk jual beli yang Nabi SAW melarangnya dan tidak dibolehkan untuk kita bertransaksi dengannya. Ini termasuk jual beli yang haram. Nanti lagi akan ada di hadis berikutnya lagi. Ini penyebutan semua jual beli terlarang. Ya, jual beli terlarang. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Saya kalau cukup ya saya tidak emas. Emas tas boleh kan? Jadi bahkan tas yang untuk mempersiap diskon. Iya. Katanya sekarang boleh nggak saya membeli emas dengan cara menabung? Tadi kita sudah sebutkan kalau beli emas, dikasih emasnya, kita kasih uangnya. Kalau menabung, itu namanya dia tidak kasih emasnya. Ya kan? Kita kasih uangnya, dia tidak kasih emasnya. Riba. Riba jelas. Tapi katanya, tapi saya tidak ambil uangnya, tidak ambil emasnya. Saya mau ambil uangnya. Nah, saya mau ambil uangnya. Tanpa lagi ribanya. Kita sekarang jual emas. Kan kalau kita ambil uangnya berarti kita jual emas tak? Kita jual emas tak? Belum kita punya emasnya. Hanya angka ji. Iya kan? Kan ini dia tabung emas ceritanya. Kalau sudah cukup 1 gram, dia jual nih, baru diambil. Dengan harga berarti kan bisa bertambah berarti. Nah, kan bisa bertambah ini karena kenapa? Sekarang kan dia beli emas anggaplah masih harga 1 gram berapa? 1 juta anggaplah. Sebulan berapa lama kita cicil? Tabung 1 gram. Berapa lama berarti? Perkiraan anggaplah 4 bulan. 4 bulan kemudian ternyata naik harga emasnya. Akhirnya kita dapat uang lebih dari yang kita tabung. Apakah itu riba? Tidak jelas. Dah, sekarang anggaplah 1 juta kan. Dia beli emasnya. Sekarang ternyata 4 bulan kemudian emasnya naik. Atau bisa saja apa tuh? Turun. Kalau emasnya naik, riba. Nyata. Bagaikan matahari di siang bolong. Bagaikan api berada di atas puncak gunung. Itu dilihat itu ribanya. Saking jelasnya itu riba. Iya. Dipaham kan? Iya.
Kalau kurang, ternyata dia sudah masukkan 1 juta, ternyata harga emas turun. Tapi kan khayalannya orang nggak akan mungkin turun. Kan itu keinginannya. Nggak, untung kayak ini, nggak mungkin turun emas. Ini emas naik terus. Iya kan? Emas naik terus. Tapi kalau turun, wah, pacik, ini masalah. Iya. Akhirnya dia dizolimi oleh pihak yang tadi. Makanya syariat tutup itu masalah. Tutup itu masalah. Kalau memang mau tabung uang saja. Nggak usah tabung emas. Kalau memang mau ambil uang, repot-repotnya itu. Iya. Mau uang tapi pergi tabung emas. Kenapa tidak tabung saja uang? Iya kan? Supaya langsung begitu. Itu menunjukkan pasti ada hawa nafsu tak sedikit. Itu seperti Pak Haji Rohim bilang rakus. Iya kan? Iya kan? Kenapa kita pergi tabung dengan nilai emas? Pasti ada kerakusan tak di dalam. Betul nggak, Pak? Nah, iya kan? Pasti ada kerakusan tak di dalam. Lumayan ini, saya kasih 1 juta, dapat 1,5. Saya bagi kasih gratis 1,5. Kan begitu, ini ada kerakusan di situ. Nah, sudah riba, rakus. Itu kan masalah, nggak boleh. Nah, grade mati saja. Masih ada 1, Pak? Kita Ustaz, oleh seorang yang menyebut yang banyak yang level supaya mendapatkan diskon dari teganya itu dia kita jual teman tak. Nggak boleh, beli saja. Nah, kalau orangnya kasih diskon, alhamdulillah. Nggak perlu kita sebut-sebut, saya temannya si Anu. Supaya dikasih diskon, kita jual teman tak. Kita mau nggak dijual begitu? Nggak mau, jangan, beli saja. Kalau kecuali orangnya bilang, oh temannya tadi Pak Salim. Iya. Oh iya, ku kasih gratis. Ki. Alhamdulillah. Kalau pedagangnya yang bilang. Nah, tapi kalau teman Pak Salim mungkin dikasih naik. Ki. Nah, iya. Nggak boleh, jangan jual teman kita. Nah, silakan Pak Haji. Saya bertanya Ustaz. Silakan Pak. Saya bertanya tentang sosmed. Pak, saya mengangkat untuk hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat rupa fisik dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Banyak. Harus kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian tersangka. Punya tersangka dalam tanya perkataan Bukhari. Hadis ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kamu daripada tersangka dusta berita. Hadis keempat di sini ada pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, gabungan adalah jubah, sombongan adalah serintang. Siapa saja yang berusaha mengambilnya salah satunya, niscaya aku akan mengesapnya. Hadis Bukhari. Apa sih? Maksudnya Pak, bahwa al-kibriya, membanggakan diri, itu hanya hak Allah. Tidak boleh kita. Iya. Tidak boleh kita yang membanggakan diri. Iya. Tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita sombong. Makanya kata Nabi SAW di hadis lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu sebesar dzarrah dari kesombongan. Kenapa? Karena al-kibriya itu milik Allah.
berbangga, menyombongkan diri, itu hanya hak Allah, pencipta seluruh makhluk. Pencipta seluruh makhluk. Itu sebenarnya Pak, ada hubungan dengan hadis yang kita sebutkan tadi yang di awal. Kan hadis yang di awal kan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak lihat kepada jasad kalian. Kadang-kadang orang sombong kalau jasadnya bagus. Ya kan? Allah sombong kalau pakaiannya bagus. Orang sombong. Ya kadang orang seperti itu. Allah tidak lihat kepada apa yang kalian punya. Allah lihat kepada hati kalian. Kapan kalian sombong? Allah tidak lihat. Allah tidak mau sih. Seperti itu. Mirip dengan hadis yang kita. Satu bab berarti kita yang sebutkan tadi itu. Sebentar Ananda yang jadi pimpin salah kisah. Saya sebagai sahabat kakek. Baik. Dibacakan surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ke-26. Ini 11, 12, 13. Halaman 400. Silakan. Baik. Kalau sudah nasiapkan, bismillah. Semoga Allah memudahkannya. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Artinya Pak Haji Idrus tidak perlu punya guru, tidak perlu punya gudang. Iya, gudangnya itu siapa Pak? Santemo. Baik. Iya, itu gudangnya dia. Nah, kita jual barangnya. Daerah, ya Polmas, beli sama Pak Haji. Ada juga yang dari Bulukumba Pak ya, beli sama Pak Haji. Saya order saja lewat berikannya langsung main istri. Ini sekarang terjadi. Baik Pak, alhamdulillah. Pertama, kita tanyakan dulu. Kita kalau ada kesepakatan sama tadi si namanya juga agak sulit Pak Haji sebut Pak ya. Iya. Nama dari mana kita ambil itu lagi? Iya. Kalau kita sudah sepakat Pak sama itu, ibu atau bapak itu Pak? Ibu atau bapak itu yang kita sebut? Iya, maksudnya perempuan atau laki-laki? Itu cantemo. Oh berarti bapak itu. Ya baik Pak. Kalau kita sudah punya akad sama itu bapak, bahwa kalau ada pembeliku, saya tak jualkan barangmu yang ada di gudangmu dengan selisih harga sekian, kita sepakati. Boleh Pak. Karena kita sekarang berarti sebagai wakilnya itu Pak Cantemo Pak. Boleh. Tapi kalau kita sebagai penjual, kita posisikan tidak ada akad tak. Tidak ada akad sama itu bapak. Tidak pernah kita ada akad. Kita cuma tebak saja, oh kalau ada pembeliku saya jual saja. Nanti kan bisa saya hubungi setelahnya.
Oh, enggak boleh, Pak. Kita menjual barang yang kita enggak punya. Harus ada kata sama yang sana. Cantemu tadi itu. Harus ada, Pak. Ini nama-namanya Pak Haji. Masya Allah. Mantap, Pak. Iya. Jadi, tergantung akadnya, Pak. Kalau kita jual saja tanpa kita punya, enggak ada akad sama pihak gudang, enggak boleh. Berarti kita jual yang kita enggak punya. Tapi kalau ada akad sama pihak gudang, kalau saya ada pembeli, saya jualkan barangmu sini, foto-fotonya, iklannya, nilainya, harganya, semuanya yang boleh saya jualkan. Enggak ada masalah. Karena kita sebagai wakilnya itu Pak Cantimo. Gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Baik. Mantap juga pertanyaan Taib. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Satu. Baik. Waalaikumsalam. Tidak ada pesaing, itu sederhana. Karena kalau kita makan dari AIM, mereka perlu kenaikan saja. Yang kedua, kalau mau melakukan saja, saja. Bagaimana hukum? Baik, kalau perusahaan terkait dengan negara, Pak, terkait dengan negara, itu sebenarnya kalau dalam masalah syariat Islam ada aturannya, Pak. Dalam menegurnya. Kalau memang kita tahu itu adalah salah, kita dizolimi, maka ada aturannya kalau khusus negara, Pak. Tidak boleh kita tegur di jalan atau tidak boleh kita tegur di lapangan, tidak boleh. Kita harus pergi ke perusahaannya, orangnya, dan kita kasih tahu salah ini Pak, ini saya dikasih begini, saya dizolimi, begitu Pak. Karena terkait dengan negara Pak, terkait dengan pemerintah, Nabi telah wasiatkan kepada kita sebagai orang Muslim, Karena Nabi SAW isma wa'ati wa in abadan habasyian. Itu yang pertama. Dengar dan taat walaupun yang memerintahkan kamu itu budak Habasyi. Jadi kalau pemerintah Pak wajib kita dengar dan taat. Kemudian kata Nabi, wa in daraba dhahrab wa in akhadha malak. Walaupun dia pukul punggungmu, dan walaupun dia ambil hartamu. Itu kalau pemerintah. Kalau terkait dengan pemerintah. Kita kalau memang tidak mampu kita apa-apa, ya kita bayar. Walaupun dia ambil harta kita, tidak ada masalah kalau sama pemerintah. Tidak ada masalah kalau pemerintah. Setelah itu kalau kita merasa bahwa ini salah, aturannya adalah kita ke sana. Pak. Terkait dengan itu. Kemudian tadi itu sebenarnya masalah yang dinaikkan atau masalah denda itu kan Pak, sebenarnya mereka kan sudah dia banyak Pak pertimbangannya. Dalam syariat kita juga kita perlu harus pahami bahwa aturan dari pemerintah tasarruf al-amir itu adalah manut bi maslahatir ra'iyah. Aturan pemerintah itu Pak selalu kebanyakannya itu selalu terkait dengan maslahat di bawah. Misalnya Pak, dia kasih denda itu PDAM itu bukan untuk memperkaya dirinya Pak, tapi memberikan efek jerah kepada si pengguna supaya dia bayar tepat waktu. Jadi bukan karena dia mau mengambil uang tabahnya. Ini dia dilakukan karena kalau pemerintah tidak kasih begitu, orang semuanya tidak mau bayar tepat waktu. Padahal ada biaya produksi, ada pegawai, kan banyak hal. Jadi mereka memang bukan maksudkan denda itu, bukan. Beda kalau pihak swasta, dia kasih denda supaya lebih banyak uangnya. Dia kasih sita barangnya, dia tarik barangnya, supaya dia menggandakan uangnya. Kalau pemerintah Pak, bukan. Itu untuk efek jerah saja, supaya kita bayar tepat waktu. Yang jelas Pak, saya katakan bahwa kalau ada hubungan dengan pemerintah, kita tidak katakan di mimbar, kita tidak katakan di meja.
pengajian. Karena tidak boleh mengkritik pemerintah tanpa kita duduk berhadapan dengannya. Kalau itu aturan, kalau Islam, Pak. Kalau Islam. Seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa ini. Alhamdulillah, berarti kita cukupkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pertanyaan tadi. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.